Pemirsa, bagaimana peluang kubu Muldoko memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara? Fakta apa saja yang akan dipersiapkan untuk meyakinkan pengadilan bahwa Demokrat di bawah pimpinan Muldoko merupakan yang sah? Ya, bagaimana pula persiapan Demokrat di bawah komando AHY dalam menghadapi gugatan di PT UN, pemirsa? Kita akan membahasnya di Kabar Petang dengan sejumlah narasumber tentunya yang sudah kami undang ke sini. Ada juru bicara Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, ada Bang M. Rahmat di sini. Selamat sore Bang M. Rahmat. Selamat sore. Ya, dan pemirsa kami juga nanti akan mengundang ada tim pembela kuasa hukum Partai Demokrat, Bang Donald Faris yang sampai saat ini masih dalam perjalanan. Dan saat ini juga di sebelah kiri saya sudah hadir pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Selamat sore Bang Margarito. Selamat sore. Apa kabar sore, Bang Margarito? Baik. Baik. Nah, ini pokoknya demi Andro baik. demi Andro ya. Demi Isa juga. Nah, ini kita ingin ke Bang Rahmat. Bang Rahmat, kemarin sudah akhirnya diputuskan oleh Kemenkumham bahwa tidak disahkan nih KLB Demokrat. Berbeda sekali nih, waktu itu kita wawancara di sini Abang tak tampaknya begitu percaya diri, tapi sekarang tampaknya ini Demokrat versi KLB Sibolangit nggak punya legal standing secara hukumnya lagi dong Bang. Gimana ini Bang? Iya, yang pertama kita menghormati keputusan Kemenkumham, keputusan pemerintah. Ini membuktikan bahwa sama sekali tidak ada intervensi pemerintah sebagaimana yang dituduhkan oleh Pak SBY dan AHY yang mengatakan pemerintah ada di belakang Pak Muldoko. Jadi ini membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa yang menyebarkan fitnah, yang membuat tuduhan-tuduhan itu bukan Pak Muldoko. Justru Pak Muldoko kena fitnah. Itu yang pertama. Jadi secara politik sebetulnya Pak Muldoko udah menang. Itu. Kami melihat skornya 3-1 justru. Tapi secara hukum sudah jelas berkas Anda ditolak oleh Menkumham. Yang tadinya mungkin rasa percaya diri, optimisme semua terpatahkan sekarang Bang Rahmat. Iya, karena kita menghargai ya keputusan Kumham tentu punya dasar. Kita juga punya dasar pertimbangan, ya kan, perbedaan pertimbangan itu biasa bagi kita karena kita melihat Kumham hanya memindahkan battlefieldnya ke pengadilan. Ya, karena berulang-ulang juga Kumham mengatakan jika persoalannya di ADRT gugat di pengadilan. Nah, karena itu langkah kita berikutnya adalah menggugat di pengadilan dan ini sudah kita prediksi jauh-jauh hari. Oke, nah sekarang kita ingin ke Bang Margarito. Sebagai pakar hukum tata negara melihat kesimpulan akhir, keputusan akhir dari Kemenkumham, bagaimana posisi legal standing dari KLB versi Demokrat ini? Ngerasa justru kemenangan 3-1. Bang Margarito melihatnya hal yang sama atau bagaimana? Soal politik ya. Dari awal sehari kalau nggak salah setelah KLB itu berlangsung, teman-teman dari sini juga wawancarai saya di rumah waktu itu dan saya bilang tidak sah, apapun alasannya. Sejauh yang saya pakai atau yang berkembang pada waktu itu, kalau tidak salah waktu itu TV One juga mewawancarai Pak Joni Allen kalau tidak salah gitu ya. Dan seingat saya pada waktu itu Pak Joni Allen menegaskan di wawancara itu bahwa Kongres itu menggunakan atau didasarkan pada anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2005. Itu titik saya meyakinkan saya untuk menyatakan ini tidak sah, apapun alasannya. Dan terus terang saya pada waktu itu saya bilang, saya minta pada Kumham, Wakil Menkumham kan kebetulan kawan saya gitu ya, Profesor Edi itu. Saya bilang si Profesor Edi, Anda berhenti dari situ dari Kementerian Hukum dan HAM itu kalau sampai Kongres ini Anda sahkan, karena tidak ada ilmu hukum yang bisa Anda pakai sebagai dasar untuk mengesah menerima ini sebagai sesuatu yang sah. Jadi bagi saya ini bukan sesuatu yang mengagetkan sebenarnya, dapat diprediksi dari awal. Justru mengagetkan itu kalau sah. Nah, makna lain dari ini kalau sampai sah disahkan pada waktu itu saya akan bilang ya pemerintah pasti Menteri Hukum dan HAM paling tidak begitu menggunakan hukum rimba. Nah, Anda pakai hukum positif. Meskipun kalau kita mendengar secara seksama Bang Margarito penjelasan dari pemerintah Menkumham karena ada dokumen yang tidak dilengkapi, ada dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang belum juga diserahkan ya Bang Rahmat ya. Nah itu dia, karena dokumennya tidak diserahkan itu atau tidak dilengkapi itu, maka bagaimana dasarnya untuk disahkan, ya kan? Tidak bisa disahkan karena tidak ada syarat hukumnya tidak terpenuhi. Nah, karena tidak terpenuhi maka tidak bisa disahkan apapun alasannya. Jadi ini sesuatu yang predictable dari awal gitu ya. Ya itu tadi yang paling pokok adalah di Kongres itu didasarkan pada anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2005, itu fatal ya. Kalau mereka menggunakan anggaran dasar anggaran rumah tangga 2020 atau 2019 ya, itu perdebatan jadi menarik. Itu jadi perdebatan jadi menarik, Maman. Dan saya mesti jujur mengatakan di kesempatan ini bahwa
sebagai orang yang belajar tata negara dan belajar demokrasi, saya menemukan ada masalah memang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Demokrat yang terakhir ini. Jujur saya menemukan masalah itu. Tapi itu soal yang lain. Karena itu kalau mereka ini taktis pada waktu itu menggunakan background ini juga sebagai pijakan untuk mengenali atau menantang demokratnya Pak SBY misalnya, ini yang mereka harus jadikan titik startnya. Bukan langsung kongres. Oke. Begitu. Nah, dan sayang sekali ya kita tahu sama-sama bukan itu. Baru belakangan ini muncul. Saya sudah dengar beberapa hari ini bahwa ini akan jadi soal begitu ya. Tapi saya bilang kenapa tidak Anda start dari awal dengan itu mempersoalkan itu misalnya. Kalau langsung masuk ke situ dan itu Anda masuk ke dalam killing ground hukum gitu. Dan faktanya memang seperti yang sekarang kita lihat kan. Nah sekarang yang ke Bang Rahmat. Bang Rahmat artinya kan secara legal standing emang nggak KLB Demokrat versi Sibolangit ini nggak punya legal standing secara hukum begitu Bang ya. Nah ke depan kan ini akan mengajukan ke PT UN. Fakta-fakta apa yang sudah dipersiapkan, dokumen-dokumen apa yang sudah dipersiapkan untuk bisa percaya diri maju ke PT UN? Ya, bukannya tidak punya legal standing ya. Karena ADRT 2020 ini kan sedang kita gugat. Jadi ketika pengadilan nanti membatalkan ADRT 2020, otomatis kita akan memiliki legal standing. Kalau melihatnya ke ADRT 2020, memang sudah keluar keputusan Menkumham. Dan kami satu aliran dengan Bang Margarito, cuma beda jalan saja. Tujuannya sama seperti yang disampaikan oleh Bang Margarito. Meskipun posisi di Menkumham saat ini yang dianggap sah, yang valid adalah ADRT tahun yang terbaru 2020. Itu kan administrasi negara saja. Kalau keputusan sah tidaknya nanti kan battlefield pertarungannya ada di pengadilan. Nah, dan Bang Margarito sebagai ahli hukum saja udah mengatakan kan bahwa ADRT 2020 ini memang ada masalah. Nggak, saya tidak tahu apakah mereka sekarang ini itu memperkarakan keputusan Menkumham ini atau tidak, yang menolak pengesahan mereka, saya nggak tahu ya. Nah itu materinya apa tapi tuh Bang? dari segi ilmu administrasi negara itu menjadi objek TUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Masalahnya adalah apakah mereka mau memperkarakan atau tidak. Cuman kalau mereka mau memperkarakan, mereka mesti hitung. Tadi yang Tisha nanyain itu, apa sih dokumen saja, apa saja dokumen yang Anda miliki, apa saja fakta yang Anda miliki, yang Anda pakai sebagai pijakan untuk mempersoalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu. Nah saya tidak tahu. Silakan Bang Rahmat, jawab itu apa faktanya, apa datanya akan dipergunakan. Tapi nanti kita harus iklan dulu sejenak. Pemirsa kami kembali sesaat lagi.